Post traumatic stress disorder di dalam pernikahan, di mana kondisi mental seseorang mengalami gangguan ketika dia teringat dengan peristiwa momentum yang buruk menimpa dirinya. Apakah dia mengalami kekerasan verbal, kekerasan fisik oleh pasangannya, atau dia juga kemudian mengalami traumatik di mana dia senantiasa mendapatkan perlakuan-perlakuan KDRT di dalam rumah tangganya. Ketika orang tersebut terakumulasi kejadiannya itu yang buruk menimpa dirinya, maka dia akan trauma, stres, mengingat hal demikian itu merusak mentalnya. Saya beberapa kali ketemu orang yang ngalamin trauma lalu diberi saran kayak gini. Harusnya kamu maafin. Apakah benar memaafkan menyembuhkan trauma? Simak video ini yuk. Memaafkan adalah konsep yang sangat indah, sangat cantik. Kita melepaskan rasa sakit yang kita miliki, tidak terus menuntut pembalasan atau penghakiman. Karena pada akhirnya yang lebih disakiti pada kejadian tersebut ketika kita marah dan dendam terus-menerus adalah diri kita sendiri. Memaafkan adalah melepaskan rasa sakit tersebut untuk kita, bukan untuknya. Dan di saat yang bersamaan, trauma adalah bagaimana tubuh kita bereaksi terhadap sebuah kejadian di masa lalu. Dan reaksi tersebut dengan tujuan untuk menyelamatkan diri kita di saat ini. Memaafkan adalah konsep yang indah. Tapi ketika kita bicara tentang trauma, trauma adalah usaha tubuh untuk melindungi diri. Sehingga bisa jadi saya sudah tidak merasakan sakit atas marah dan dendam, tapi tubuh saya tetap menyimpan reaksi untuk mencegah hal serupa terjadi di diri saya. Entah dengan menyerang, entah dengan melarikan diri, atau dengan membatu, beku begitu saja. Dan tidak jarang, sekalipun seseorang sudah memaafkan, traumanya tetap di sana. Lalu dituduhkan oleh orang-orang di sekitarnya, kamu tuh nggak bener-bener maafin. Padahal enggak. Seseorang bisa memaafkan, mengikhlaskan, atau bahkan di video sebelumnya melupakan, tapi trauma tetap terjadi. Trauma adalah respon di tubuh tentang peristiwa masa lalu. Jadi sekalipun kita sudah memaafkan adalah bicara soal perasaan, reaksi di badan tetap bisa terjadi. Oleh karena itu, salah satu strategi dalam penanganan trauma bukan cuma bicara soal maafin aja, ikhlasin aja. Enggak. Dia bicara tentang bagaimana kita bereaksi ulang di tubuh yang sedang disregulasi ini, yang sedang keotik, berantakan ini reaksinya. Ingin cepat, ingin melarikan diri, ingin menyerang, membatu, tidak bisa bereaksi. Itu yang ditangani, bukan sekedar maafin aja. Saya nggak against memaafkan. Memaafkan adalah ide yang baik. Tapi jika kita bicara trauma, kita butuh hal yang berbeda. Bye-bye.